Good morning, Miss. Oke, good morning everybody. Please sit down. Silakan duduk. Ya. Oke, silakan ya. Who's absent today? Silakan nama sekali ini. Everybody buka. Buka kenapa? Hah? Okay, before we are starting unit today, kalian pray together, ya. Attention please, before we start our lesson class. Try together. Try begin. Finish. Meeting computer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belajar ya, belajar hari ini. Sebelum kita belajar, saya mau bertanya dulu. Tanya, kalau kita sudah semangat, ayo sama-sama dengan bernyanyi. Oke, kita sama dulu ya. Oke, silakan seluruhnya stand up. Please stand up, silakan berdiri. Lebih semangat ya. Kita ini dulu ya. Seperti pertemuan sebelumnya sudah diajarkan. Oke. Ketika saya bertanya how are you, maka kamu jawabnya apa? I'm fine. And then you are good. And then I'm okay. Oke, semuanya semangat ya. Oke, kita mulai. Hello my student and how are you? I'm fine. Hello my student and how are you? I'm good. Hello my student. Hello, my teacher. Hello my student and how are you? I'm fine. I'm good. I'm okay. Sudah semangat? Sudah fresh? Ya. Apa kabar hari ini? Semangat? Sehat? Kalau semangat sehat senyum dulu. Mana senyumnya? Yang masih sedih-sedih, yang masih murung-murung sekarang senyum dulu ya. Supaya pembelajaran kita juga menyenangkan. Oke? Oke, sebelum mulai pembelajaran, nah sekarang saya mau mengingatkan dulu nih. Saya mau tanya dulu kesepakatan kelasnya yang sudah kita sepakati sebelumnya apa saja. Yang pertama, kesepakatan kelasnya apa, Nak? Masuk ke dalam kelas tepat waktu. Sudah tepat waktu hari ini? Ya, oke, good. Hanya ada dua teman yang tidak berangkat hari ini ya. Yang kedua, Memastikan kelas bersih. yang kelas bersih. Coba lihat sekelilingnya sudah bersih semua. Ya, kali kalau misalkan ada sampah langsung kita ambil, kita bersihkan, oke? Selanjutnya next, memastikan pakaiannya sudah rapi pakaiannya. Oke, kalau hari ini pakai batik berarti tidak perlu dimasukkan untuk yang putra ya. Untuk yang putri tidak apa-apa dimasukkan. Selanjutnya kalau untuk pakaian yang biru putih kita harus masukkan, oke? Nah, itu yang masih merasa belum rapi silakan dirapikan, oke? Selanjutnya yang keempat, Bawa buku bahasa Inggris pakai maupun bukan pelajaran. bawa buku paket. Semuanya membawa buku paket. Ada yang masih nggak membawa, kenapa? Ya. Selanjutnya membawa Kamus bahasa Inggris. Siapa yang tidak membawa kamus bahasa Inggris? Masih banyak yang sudah membawa, artinya belum punya kesadaran untuk dan tanggung jawab untuk membantu kamu belajar sendiri. Bahwa kita kan bahasa Inggris perlu sekali menggunakan kamus, ya kan? Ya. Next, selanjutnya Tidak berbicara, tidak perlu berbicara. tidak
Tidak boleh ketika saya sedang memberikan materi, tidak boleh ikut berbicara. Selanjutnya, aktif dalam pembelajaran. Jadi nanti kalian harus aktif supaya kelasnya juga lebih menyenangkan ya. Dan terakhir adalah bekerja sama secara baik dalam kelompok diskusi. Jadi nanti lihat ya, di dalam kelompok siapa yang tidak mau bekerja sama. Oke? Ya, semuanya harus bekerja sama dengan oke. Next, perhatikan di sini anak-anak, kita sudah siap belajar ya. Ya, kita perhatikan di depan sudah saya sediakan. Di sini ada materi kita. Pembelajaran hari ini adalah tentang descriptive text. Oke, descriptive text. Nah, kita mau describing, kita mau menjelaskan tentang seseorang, a person atau seseorang ya. Di sini yang mau kita jelaskan itu boleh idola. Ya, karena semuanya. Saya mau tanya dulu, ada yang punya idola? Ya. Siapa idolanya? Olahragawan, artis, penyanyi, ya. Reno, siapa idolanya Reno? Pembalap. Reno ini kan semuanya motor-motorannya. Ya Reno. Nah, kemudian dia idolanya adalah pembalap. Gitu ya. Siapa Reno namanya pembalapnya Reno? Siapa? Galang Fernando ya, itu idolanya Reno ya. Nanti Reno akan membuat teks deskripsi tentang Galang Fernando ya. Oke, sekarang kita hubungkan dulu dengan materi sebelumnya. Mohon perhatiannya, lihat ke depan. Saya tadi sudah katakan bahwa salah satu di antara kesepakatan kita ketika saya berbicara tidak ada yang berbicara. Oke, sekarang lihat, perhatikan di depan, hubungan dengan materi sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang let me introduce myself. Jadi tujuan belajar kita hari ini. Kalian disuruh apa yang pertama? Membaca. Yang kedua, disuruh apa itu? Mengidentifikasi teks yang dibagikan. Paham? Next. Selanjutnya sini ada langkah-langkah pembelajaran dan kompetensi yang akan kita perhatikan. Number one. Oke, yang pertama tuh lihat, peserta didik bersama guru mengecek kembali dan mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Jadi sudah diingatkan ya? Kelas kita sudah kita ulang lagi. Masih ada ternyata yang belum melakukan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Konsekuensinya seperti apa? Kita lihat di akhir ya. Kita ingatkan lagi konsekuensinya apa. Oke? Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menjelaskan kembali pengertian deskripsi teks. Nah, silahkan dicari ya pengertian deskripsi teks, kemudian nanti kalian bisa jelaskan. Yang mau menjawab, ya? Oke. Number 3, peserta didik diminta untuk mencari materi dari berbagai sumber tentang deskriptif teks. Ada Mbak HP, sudah saya minta Mbak HP semua, boleh menggunakan buku, boleh pakai internet, boleh cari informasi tentang deskriptif teks. Oke. Next. Peserta didik diminta untuk menyimak, mengamati gambar serta teks deskripsi seseorang yang ditayangkan oleh guru. Saya akan tayangkan di sana ada teks deskripsi. Nanti silakan yang mau membaca saya mau baca. Boleh ya. Selanjutnya peserta didik diminta untuk mengerjakan penilaian formatif atau formatif. Saya sudah siapkan di sini ada materinya. Saya akan berikan per kelompok masing-masing kelompok, nanti mengerjakan secara bersama-sama dengan cara diskusi. Itu nanti akan dinilai bagaimana keaktifan di dalam kelompok. Yang tidak mau bekerja, boleh ya. Oke. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan penilaian sumatif. Nanti setelah ada formatif, soalnya kan sudah kelompokan. Yang kedua, nanti sumatif ini untuk mengukur seberapa jauh sih pemahaman kamu dari ini. Jadi saya akan berikan soal. Nah, ini dikerjakan secara individu. Jadi setelah dikerjakan baru dikumpulkan. Oke, paham sampai sini? Oke, next. Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran secara bersama. Nanti
pembelajaran kita. Kalau sudah selesai pembelajarannya, kita akan simpulkan secara bersama-sama. Makanya harus memperhatikan. Peserta didik diminta melakukan refleksi setelah mengikuti pembelajaran. Refleksi kita nanti akan refleksi, ada dua refleksinya. Yang pertama refleksi tentang pembelajaran ini baru masih menyenangkan atau tidak, kamu happy atau tidak, ya. Kemudian yang kedua refleksi tentang apa? Kesepakatan kelas kita. Ayo, tadi yang tidak mau kamu konsekuensinya kira-kira apa ya? Oke, nanti silakan ditulis di kertas ini sudah saya siapkan. Kemudian nanti kamu tempelkan di karton di bagian. Paham sampai sini? Next. Peserta didik diberi tugas di rumah untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Tugasnya seperti apa? Saya akan jelaskan di akhir pembelajaran. Ya. Nah, ini tadi kesepakatan kelasnya ya. Ingat-ingat lagi, ayo kira-kira mana dari ke-8 kesepakatan kelas ini yang masih kalian lanjut. Nanti dituliskan di refleksinya, kemudian alasannya bagaimana, kemudian konsekuensinya seperti apa. Ya. Nah, ini dia. Ada pertanyaan nanti. Oke. Sekarang ada pertanyaan sana, sekarang kita lihat gambarnya deh. Ya, gambarnya ada berapa ini? Ada 3. Gambar yang paling ujung sana siapa sih? Profesinya apa ya? Artis, aktor, artis, oke, good. Kemudian yang tengah, pemain bola atau? Oh, namanya Ronaldo, pemain bola. Ini English? Kalau dalam bahasa Inggris, pemain bola itu apa sih namanya? Football player. Kemudian yang ini siapa dia? Nyanyi. Ini English? Oke, sekarang saya mau tanya. Who is your idol? Siapa idolnya? Kalau kata Rena tadi, idolanya pembalap namanya Galang Fernando. Oke, sekarang saya mau tanya ke siapa ya? Mbak Intan. Ya. Who is your idol? Siapa idolnya? Jose Blackpink. Siapa itu Jose Blackpink? Singa. Oke. Ya, ada yang lain? Who is your idol? Ega. Who is your idol? Idolamu siapa? Hah? Nggak punya idola, dia punya teman-teman. Gimana ya kalau nggak punya idola? Gimana kalau dengan Sheila? Who is your idol? Yang sepena itu siapa? Pemain sepak bola dari mana? Filipina. Oke. Sekarang lihat, have you ever seen an English text about your idol? Pernah nggak kamu membaca teks deskripsi tentang idolmu? Pernah tidak? Belum? Ada yang sudah pernah membaca? Contohnya misalnya itu, ada siapa tadi pemain bola itu? Ronaldo. Sudah pernah membaca cerita tentang Ronaldo? Tentang Ronaldo? Iya, ya. Nah, jika sudah, have you ever tired to read the text? Apakah kamu merasa lelah membaca teks bahasa Inggris tentang idol? Jadi kita lelah, Bu. Karena apa? Karena apa, Mbak? Mbak Suci? Karena apa? Kenapa kok kamu merasa lelah membacanya? Karena sulit. Iya, karena merasa kesulitan dalam mengucapkan bahasa Inggris gitu ya. Apa-apa, itu oke, nanti kita latih terus supaya nggak lelah ya. Biasanya kalau sudah idola, itu biasanya nggak salah. Ya, ya selanjutnya. Nah, sekarang masuk ke materi. Oke, kita masuk ke materi. Silakan siapkan semuanya, alat tulisnya, bukunya, handphonenya. Di sana ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan dicari, kalian jawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan descriptive text? Oke. Number 2, apa tujuan descriptive text? Number 3, jelaskan struktur descriptive text. Next, apa yang dimaksud dengan adjective? Serta sebutkan kata adjective itu contohnya apa? Dan selanjutnya, jelaskan pengertian simple present. Oke, siapa yang sudah
bisa sudah dapat jawabannya. Misalnya saya mau jawab nomor 1 Bu, saya mau jawab nomor 2, 3. Silakan angkat tangannya. Raise your hand. Yang mau menjawab silakan angkat tangan. Tidak harus saya mau jawab nomor 5, saya belum itulah. Yang sudah mendapatkan jawabannya langsung jawab saja. Ya, raise. Ya, jawab. Mau jawab nomor 4. Oke. Apa Mbak? Berdiri Mbak, coba stand up please. Silakan berdiri Mbak, jawab. Mau jawab apa yang dimaksud dengan nomor 4? Nomor 4 atau 3? Mbak jawab. Nomor 4. Oke, sudah itu cukup jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Ella. Oke, lagi. Nomor 4. Oke, stand up. Silakan dijawab. Saat mendeskripsikan suatu objek, kita pasti menggunakan kata sifat seperti besar, kecil, tinggi, pendek, lintas, dan sama. Contohnya, pointer, maju, smart, lintas, dan shiny, sama. Oke, sudah cukup. Yuk, kita kasih tepuk tangan untuk Radit. Kita jawab yang nomor 3 dan 4. Oke, sekarang masih ada number 1, 2, and 5. Yep. Oke, silakan Intan. Number 5. Oke, jelaskan pengertian simple present. Simple present tense biasanya digunakan untuk menyatakan fakta atau kebenaran umum serta kebiasaan saat mendeskripsikan suatu objek. Kita akan menggunakan tense jenis ini karena apa yang kita jabarkan dari objek tersebut adalah fakta. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Intan sudah menjawab present tense. Masih ada 2 lagi. Ya. Ya, silakan ayo bantu. Number 2. Oke, tujuan. Apa tujuan deskriptif teks? Oke. Tujuan dari deskriptif teks adalah mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek secara detail. Objek-objek ini bisa berupa orang, hewan, benda, atau tempat. Oke, yuk kasih tepuk tangan dulu untuk Pandu. Last question number 1. Jadi pengertian teks deskripsi itu apa sih? Silakan. Yes. Descriptive text. Yes. Teks yang menjelaskan, menggambarkan, mendeskripsikan tentang suatu objek. Oke? Ya, kasih tepuk tangan untuk sudah berani semua menjawabnya ya. Sekarang kita lihat, kita buka dulu materinya. Oke, perhatikan ke depan ya, ini materinya. Definition of descriptive text. Jadi ada pengertian tentang descriptive text. Pengertiannya adalah benar tadi sudah dijawab. Descriptive text is a text that describe a particular object in detail. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu teks deskriptif itu adalah teks yang menjelaskan suatu objek secara terperinci. Ya, tujuannya teks itu seperti itu ya, artinya seperti itu. Dan di sini ada purpose of description text. Jadi ada tujuannya. Tadi yang jawab tujuan siapa tadi? Yang jawab tujuan teks deskripsi tadi siapa? Arya Pandu ya. Oke, lihat di sana. The purpose of descriptive text is to describe an object in detail. Jadi tujuannya adalah mendeskripsikan objek tertentu secara detail, secara terperinci. Jadi misalnya mau menjelaskan tentang idolamu tadi, misalnya si Galang Fernando Jackson. Galang Fernando ini seperti apa sih? Siapa dia? Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Nah, itu sudah termasuk dengan tujuannya, tujuan dari pembuatan teks deskripsi. Oke? And then di sana ada structure of
descriptive text. Jadi ada strukturnya, Mbak Ella tadi yang jawab ya. Coba kita lihat di sana, setiap teks deskripsi ini ada strukturnya. Tapi kalau untuk teks deskripsi ini itu ada dua strukturnya. Yang pertama adalah identification atau identifikasi. Identifikasi ini biasanya isinya paragraf ini menjelaskan secara umum dari objek yang akan kita sampaikan, yang akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah description atau deskripsi, kita mendeskripsikan. Contohnya misalnya jas pena, nah itu siapa namanya jas pena, dia pemain bola dari mana, ya kan Mbak, apa dari mana. Kemudian nanti ciri-cirinya seperti apa, ya rambutnya seperti apa, tinggi badannya seberapa ya. Nah itu termasuk ke description. Jadi kalau penonton itu kan segala macam itu disebut dengan identification. Oke, paham ya? Tolong dipahami, dicermati, maka nanti ketika saya berikan KKPD akan mudah memacanya. Oke. Nah kita bisa lihat di sebelahnya nih ada struktur descriptive text. Nah itu, perhatikan ya nak. KKPD yang akan kamu kerjakan nanti kurang lebih seperti ini, ya. Kalian boleh ada identifikasi, ada deskripsinya. Kalau untuk identifikasi itu pengenalan objek secara keseluruhan, secara umum, ya. Kemudian untuk deskripsinya ini spesifik, ya, penjelasannya secara spesifik. And then di sini contoh deskripsinya. Biasanya kalau untuk identifikasi itu di awal paragraf karena dia akan menjelaskan objek itu secara umum, seperti itu ya. Untuk isinya itu akan ada di dalamnya atau di dalamnya. Ada ciri-cirinya seperti ada kata sifat yang sudah dijelaskan oleh Radit tadi ya, adjective. Ya, nah di sini ada language feature of descriptive text. Jadi ada kaidah kebahasaannya. Di sini ada ada adjective atau kata sifat. Berarti kalau mau menuliskan teks deskripsi itu harus ada kata sifatnya. Ya, kalau misalnya seseorang, berarti gambarannya bagaimana? Orang itu tinggi atau tidak, rambutnya seperti apa, kulitnya, warna kulitnya seperti apa, matanya, face-nya, ya kan? Ciri-cirinya seperti itu. Sekarang kalau hewan boleh tidak? Boleh. Misalnya, saya punya hewan kesayangan, hewan kesayangannya kucing, ya. Kucing in English, apa bahasa Inggris kucing? Misalkan saya punya hewan kesayangannya kucing. Namanya siapa, warnanya seperti apa, kemudian sebutkan ciri-cirinya seperti apa, ya. Oke. Kemudian ada simple present tense tadi disampaikan oleh Mbak Intan ya. Dia menyatakan kejadian yang apa menjadi kebiasaan atau ini kalau untuk diminta deskripsi itu menyatakan fakta terhadap objek yang dijelaskan. Jadi misalnya kalau jas pena tadi tinggi putih. Nah, itu kan fakta gitu loh ya. Jadi sesuai dengan faktanya atau gambarnya atau memang objek yang kita jelaskan. Itu tujuannya menggunakan simple present tense. Kemudian adverb of frequency, jadi seberapa sering kegiatan itu dilakukan. Jadi misalkan Cristiano Ronaldo jadi pemain bola dunia ya, dia ya sudah banyak yang kenal. Itu berarti kan kita menceritakan tentang bola ya, sepak bola seperti itu. Oke. Next. Nah, ini teks bacaan. Tuh ya. Sekarang silakan coba satu orang aja. Siapa yang mau baca? Nose. Fire. Hot. 155, 153, 5, 8. Oke, 6 ya. Yuk, kasih tepuk tangan dulu untuk kelas. Nanti kalau di setiap kelompok disuruh membaca harusnya bisa ya. Harus berani ya. Nah, di sini ada asesmen formatif. Kita masuk ke asesmen. Jadi saya akan bagikan ini. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok ya.
Kelompok satu. Kelompok ya. Nomor 2. Kelompok 3. Dan 11. Sini Pak, kamu sebelah sini aja. Di sana, bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan dulu. Silahkan sambil dibaca teks yang sudah saya berikan. Yang pertama di sana tujuannya adalah kamu suruh membaca ya. Kamu suruh membaca, kemudian suruh menganalisis struktur kalimatnya seperti yang dijelaskan tadi, disampaikan ya. Struktur kalimat ada berapa nak tadi? Ada 2. Ada apa yang pertama? Identifikasi atau identification. Yang kedua, deskripsi atau description. Sudah tahu kan? Sudah saya jelaskan ya. Sudah paham ya? Yang mana bagian identifikasi, yang mana bagian deskripsinya. Silakan kalian diskusikan, kemudian tentukan itu ada teksnya. Silakan dikasih tanda, diberi tanda saja, ya. Kemudian nanti dipresentasikan masing-masing kelompok 1 orang saja perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi bekerja dalam kelompoknya saya akan nilai, ya, tetap dalam individu. Oke, paham? Oke, saya kasih waktu 30 menit dari sekarang. Silahkan diskusikan dengan baik. Silahkan yang untuk lebih semangatnya nanti ketika yang sudah kita balapan ya, yang sudah menyelesaikan terlebih dahulu, silahkan raise your hand. Kemudian kalian, saya kelompok berapa ya. Nanti kalau yang pertama kali menyelesaikan tugasnya ya, mengumpulkan tugasnya, presentasi pertama kali, maka saya akan berikan bintang 4. Oke. Kalau yang kedua kita kasih bintang 3. Yang ketiga kita kasih bintang 2 dan yang terakhir kita kasih bintang 1. Oke, dan terakhir nanti akan ada kejutan lagi ya di penutup pembelajaran. Oke, sekarang silakan mulai, silakan kerjakan. Kalian tandai saja di paragrafnya ya, mana yang bagian deskripsi, mana yang bagian deskripsi, seperti itu ya. Waktunya terus berjalan ya. Silakan kerjasamanya disusun dengan baik, tentukan secara bersama-sama ya. Jangan diem-dieman. Oke, coba lihat kelompok 1 dulu nih. Kelompok 1 coba. Reno, dibaca Reno. Teksnya tentang apa? Yang pertama siapa yang mau baca? Kelompok 1. Oke, ya, silakan. Kelompok 1 teksnya tentang apa itu? Tuh ya, pilihannya boleh ada orang, ada hewan, ada benda, atau tempat favorit mungkin ya, atau impian. Misalnya kamu, aku senangnya kemana gitu ya, pantai mungkin. Kamu udah setuju tentang pantai itu apa ya. Jadi silakan pilih buat tugas
tugasnya dengan baik, kerjakan sesuai dengan dikumpulkan dengan sesuai waktu yang ditentukan ya. Jangan molor-molor, oke? Nah, semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya punya ice breaking dan sini I have candy ya. Saya punya candy. Kita semuanya stand up. Sudah dikerjakan, sudah ditampilkan ke depan semua refleksi hari ini ya. Nah, sekarang saya mau 2 siswa, 1 putra, 1 putri untuk membacakan refleksi pembelajaran dan kesepakatan kelas kita hari ini. Silakan siapa yang mau membacakan? Reno, oke, yang putra silakan Reno maju ke depan. Ya, mana punya Reno yang mana? Iya. Masih saya tidak membawa bahasa Inggris dan tidak membawa buku paket bahasa Inggris. Tidak membawa buku bahasa Inggris dan kamus bahasa Inggris. Alasannya kenapa? Kamu saya berada di dalam kelas, luar tas. Buku paket di rumah. Terus konsekuensinya apa? Menghafalkan bahasa Inggris dan artinya. Menghafalkan bahasa Inggris beserta artinya. Sebanyak berapa Reno? Ayo. 5, 10? 10, oke ya. Janjinya Reno, karena Reno sudah melanggar kesepakatan kelas kita hari ini, maka Reno akan store hafalan sebanyak berapa? 10 kata dalam bahasa Inggris. Oke? Siap Reno? Siap. Yuk, silakan duduk Reno. Kasih tepuk tangan untuk Reno. Nah, satu lagi yang putri. Siapa yang membacakan refleksinya? Mbak Intan? Nah, ayo Mbak Intan. Refleksi pembelajarannya Mbak Intan. Yang kertas pink Mbak Intan. Ya. Bagaimana perasaan dari sini Mbak? Bacanya dari sini. Nah, mana punya Mbak Intan tadi? Ya. Senang. Terus? Merasa menyenangkan? Senang. Nah, terus? Materinya mudah dipahami tidak? Mudah. Terus? Sangat aktif. Kelompok berapa yang sangat aktif? Semua ya. Semuanya sudah mulai aktif ya? Ya, ayo kasih tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, sekarang saya mau tanya, dari kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati, kira-kira ada yang perlu diperbaiki tidak? Ada. Masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Nah, untuk yang tidak membawa kamus dan buku paket ya, ini yang putra ini, ayo teman-temannya tidak boleh lagi tidak membawa kamus dan buku paket. Oke? Ya. Hari ini cukup dulu. Nah, kita ada tidak lanjutkan di sini adalah tugas kalian di rumah. Saya akan memberikan tugas di rumah untuk pertemuan selanjutnya adalah silahkan kalian membuat teks deskripsi sesuai dengan apa yang mau kalian deskripsikan objeknya. Contohnya misalkan, Bu, saya mau mendeskripsikan tentang idola saya, silahkan. Kemudian saya mau, Bu, saya bingung, saya nggak punya idola, kayak Ega nggak punya idola, tapi Ega punya benda kesayangan. Ega mau menjelaskan, mendeskripsikan tentang benda kesayangan, boleh ya. Nah, syaratnya silahkan buat dulu bahasa Indonesianya, kemudian kalian terjemahkan menggunakan kamus, sedikit-sedikit latihan menerjemah dalam bahasa Inggris, and then setelah itu kalian baca ya, kalian video, kemudian kirim via link ke saya. Jadi diupload dulu di media sosial, kemudian nanti kirim via link ke saya. Perhatikan apa-apanya ya. Jika saya berkata clap, attention please. Kalau saya bilang clap, kalian tepuk. Kalau saya bilang boom, kalian pukul, jangan kuat-kuat. Boom saja ya. Kemudian kalau saya bilang candy, kalian langsung ambil pokoknya. Oke?
let's fly together. Try begin. Finish. Greeting. Goodbye.